selamat siang. Kami dari kelompok PKL KJFD akan melakukan demonstrasi alat dengan judul Desain dan Implementasi GloVe untuk Akuisisi Data Gestur berbasis Embedded System. Nah, pada PKL kali ini kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama yaitu Yusik Dewa Maulana, yang kedua ada Dinan Naromolo, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Ongki Surya Nugroho Utomo. Untuk yang pertama pada demonstrasi kali ini yaitu penjelasan tentang latar belakang pembuatan alat ini. Nah, untuk latar belakangnya sendiri yaitu untuk perkembangan teknologi yang begitu cepat, membuat banyak aspek yang dapat menunjang seluruh kehidupan manusia. Nah, salah satunya itu yaitu HCI. Apa itu HCI? HCI adalah Human Computer Interaction, di mana HCI ini merupakan implementasi sistem komputer interaktif yang digunakan pada manusia. Nah, namun dari berbagai sudut pandang banyak yang dirasa tidak nyaman pada HCI tersebut. Nah, berdasarkan hal itu kami mengangkat judul yang sudah saya sebut tadi yaitu Desain dan Implementasi GloVe untuk Akuisisi Data Gestur berbasis Embedded System. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dan digunakan pada penelitian kami ini. Yang pertama adalah sarung tangan biasa, yaitu digunakan untuk sebagai pelindung dari tangan manusia yang akan memberikan input berupa gerakan ke sensor MPU 6050. Yang kedua ada sensor MPU 6050, di mana sensor ini mampu membaca kemiringan sudut berdasarkan data dari sensor, akselerometer, dan giroskop. Lalu yang ketiga ada Arduino Nano. Di sini Arduino Nano sebagai board microcontroller yang berukuran kecil, lengkap dengan salah satu board yang menggunakan IC Atmega 328P. Nah, di Arduino Nano ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Arduino Uno, hanya saja memang ukurannya yang jauh lebih kecil. Nah, selanjutnya Arduino Nano ini bekerja dengan kabel USB Mini B dan bukan menggunakan yang standar. Selanjutnya akan saya jelaskan cara kerja alat secara singkat, di mana alat kami itu nanti akan mendeteksi gerakan melalui sensor, dan selanjutnya sensor akan mentransfer data yang sudah dideteksi tadi menuju ke Arduino Nano, dan selanjutnya data yang sudah ditransfer ke Arduino Nano tadi dikonversikan menjadi nilai X, Y, Z dan juga fitur sesuai program yang sudah kami buat, dan setelah itu baru Arduino Nano akan mentransferkannya untuk ke monitor untuk ditampilkan ke layar monitor, yaitu melalui tampilan serial monitor dan juga serial plotter. Dan untuk serial plotter itu berupa tampilan grafik dari gerakan yang sudah kita buat, seperti itu. Dan selanjutnya akan saya demokan alat kami. Jadi sekarang saya akan mendemokan alat, di mana di sini alatnya sudah saya pasang, yaitu sarung tangan dan juga alatnya ke perangkat komputer, ke laptop kami. Selanjutnya kita buka Arduino IDE. Setelah udah selesai di-upload, maka selanjutnya kita buka tools dan serial monitor. Di sini maka akan ditampilkan nilai X, Y, Z dan juga fitur. Dan di sini masih terlalu cepat karena program ini tuh akan melooping secara terus-menerus tanpa henti sampai kita menonaktifkan alat kita tadi. Di sini kalau saya hentikan auto scrollnya, akan terdapat nilai X, Y, Z dan juga fitur dari dari sensor yang sudah dideteksi. Kalau saya hidupkan lagi, ini masih mendeteksi secara terus-menerus, dan kalau saya gerakan, di situ ada perubahan minus dan juga banyaknya nilai-nilai X, Y, Z itu akan berubah secara terus-menerus, bisa dilihat. Sedangkan kalau saya diem, di situ cenderung konstan nilainya. Sedangkan kalau digerakkan itu akan berubah antara minus dan juga plus, dan juga besarannya itu akan berubah secara terus-menerus. Itu untuk serial monitor ya, tampilan dari serial monitor. Oke, selanjutnya setelah serial monitor tadi,
saya akan mendemonstrasikan tampilan dari serial plotter, di mana serial plotter ini di sini menampilkan grafik dari gerakan sarung tangan kita. Kalau diam, grafiknya akan jadi seperti ini, sedangkan kalau sarung tangan kita naikkan ke atas, itu nilai biru akan naik di grafik, bisa dilihat di sini. Nilai birunya akan naik, dan kalau kita balikan, itu nilai biru akan balik lagi ke tengah-tengah, berjejer antara 3 grafik tadi. Dan kalau kita majukan, itu nilai biru cenderung ke bawah kalau digerakkan ke maju, dan kalau kita balikan lagi, itu akan balik seperti semula, seperti posisi diam, posisi 0, kita sebutnya posisi 0. Dan kalau misalnya kita gerakkan ke arah kiri, nah nilai dari warna merah ini akan menuju ke bawah sesuai yang sudah ada di laporan kami, akan bergerak ke bawah. Dan kalau kita kembalikan lagi, nilai ketiganya akan berkumpul di tengah seperti awal tadi, seperti posisi 0 yang sudah kita jelaskan di laporan kami. Oke, jadi seperti itu demo dari alat kami. Terima kasih. Itu saja demonstrasi alat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.